Salam, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Allah kita Allah yang ajaib, yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu, mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, Matius 24 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Yang kedua, Ayub pasal 39 ayat 30 sampai 32. Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia berdiam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Hari ini saya berada di sekitar tempat budidaya burung walet ya. Di belakang saya ini ada semacam rumah ya untuk mampirnya, mangkalnya burung-burung walet ya. Nah, di sekitar ini bukan saja burung walet, kadang-kadang berterbangan juga bersama burung walet. Itu ada burung seriti, burung pipit ya, ada burung istilah burung gereja ya, seperti itu ya. Nah, memang burung seriti dan burung walet hampir ada kesamaannya, satu spesies, satu rumpun ya. Tapi punya ciri-ciri yang berbeda. Ya. Alkitab mencatat ada dua spesies atau satu spesies burung, yaitu burung Raja Wali dan burung nasar. Ya. Mirip, tapi punya cara kehidupan yang berbeda. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema belajar dari burung nasar dan burung Raja Wali. Kita belajar pelajaran rohani. Yang pertama dari dua jenis burung ini kita belajar, mari kita belajar memilih kekudusan hidup, bukan kebusukan hidup ya. Kenapa kita mesti memilih kehidupan yang kudus? Karena hakikat Allah kita Allah yang kudus ya. Dalam bagian firman Tuhan kita Petrus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Berikutnya juga dikatakan bahwa status kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Sehingga seharusnya lah kita punya ciri kehidupan yang kudus seperti Allah kita yang sudah membeli dengan darah yang mahal, kita dikuduskan Tuhan. Berikutnya karena kita memang selain status kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Garam itu salah satu fungsinya adalah menghambat kebusukan. Artinya kita dipanggil supaya kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Burung Raja Wali dan burung nasar juga ada perbedaan. Kalau burung nasar itu punya kebiasaan suka mencari makanan di tempat-tempat ya yang kotor, di sampah-sampah. Dia suka mengais-ngais mencari bangkai. Kalau burung Raja Wali lain ya. Dia suka makanan-makanan yang masih segar. Bahkan makanan yang masih hidup ya dia kejar ya. Nah, kita belajar. Mari kita belajar dalam hidup ini, kejarlah kekudusan ya. Karena dengan kekudusan itulah maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mengejar kebusukan, kehidupan-kehidupan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar prinsip firman Tuhan dari dua bentuk burung ini, dua sikap bentuk ini atau dua sikap burung ini adalah kejarlah yang lebih bermakna di dalam hidup ini, bukan yang biasa-biasa saja. Ya. Biasanya itu burung nasar itu dia hanya mengejar mangsa yang sudah tidak berdaya, yang sudah ya mati, dia baru kejar, berani mengejar ke sana. Ya. Kalau burung Raja Wali lain, Bapak Ibu Saudaraku ya, dia burung ini biasanya punya kebiasaan dia terbangnya tinggi. Bahkan dia mampu untuk melawan angin, arus angin. Selain dia biasa terbang tinggi, dia suka membuat sarang burung di tempat-tempat yang tinggi, yang berbatu-batu ya.
dalam sebuah ketinggian yang penuh dengan batu yang sulit orang menjangkau. Nah, kita belajar apa? Carilah kehidupan dalam hidup di hidup yang bermakna, bukan yang biasa-biasa saja. Nah, satu kali saya sedang bicara dengan seseorang, ya, dia berkata dengan semangatnya, dia berkata, "Pak, hidup ini, kita ini kan lingkungan kita beragam-ragam. Kalau kita tinggal, ya ibaratnya kita tinggal di sekitar kambing, ya mari kita mengembek. Kita kalau tinggal ya di kandang ayam, ya ini ada ayam juga ini, ya berkotek, ya kita seharusnya supaya sama seperti ayam yang lain berkotek, ya." Lalu dia bilang juga, kalau kita tinggal di sekitar harimau, bila bisa kita mengaum, ya memang kelihatannya bagus, ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, tanpa kita sadar kadang kita tergoda untuk toleransi dengan dosa, toleransi dengan hidup yang tidak benar, ya. Sehingga makna kehidupan kita tidak nampak, ya. Firman Tuhan mengajar dalam hidup kita supaya kita itu punya kehidupan yang bermakna, mengejar yang tertinggi dalam hidup ini, yang bernilai ilahi, yang bernilai kekal, yang bernilai untuk kerajaan Allah, ya. Seperti burung Raja Wali, ya, bersarang di tempat yang tinggi. Bapak Ibu, mari kita dalam hidup rohani kita kejarlah kehidupan yang serupa dengan Allah, ya. Jangan biasa-biasa saja, ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, di dalam ayat yang ke-32 berkata, dari sana ia akan mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati, ya. Prinsip yang ketiga dari burung Nasar dan burung Raja Wali ini mengajarkan buat kita bahwa kita diajar untuk tajam memandang kehidupan ini, bukan tumpul. Ya, kembali pada burung Nasar, ya. Dia biasanya matanya hanya melihat pada sesuatu yang sudah tidak berdaya, bangkai, ya, dia barang-barang yang kotor, ya, yang sudah mati, dia baru arahnya matanya ke sana, hanya di bawah saja yang sudah di bawah. Nah, tapi lain dengan burung Raja Wali. Dia punya sikap atau kebiasaan suka di tempat yang tinggi. Kenapa? Tujuannya bisa mengamat-amati yang di bawah, ya. Dan menurut sebuah penelitian, ketajaman mata burung Raja Wali itu, dia mampu melihat sesuatu yang kecil, ya seperti jarum yang kecil. Dari ketinggian kira-kira diperkirakan, ya 2-3 kilo, dia mampu melihat. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Punya indera penglihatan yang luar biasa. Nah, dalam kehidupan rohani kita, mari kita belajar, ya, punya indera rohani, ketajaman rohani untuk bisa melihat nilai-nilai yang benar, ketajaman rohani untuk melihat ini salah, ini yang benar. Kenapa? Supaya kita tidak salah langkah. Yesus dalam bagian ini, dalam kitab Matius pasal 24 ayat 28 sedang mengajar tentang kehidupan akhir zaman. Di akhir zaman ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak pengajar sesat, ya. Kelihatannya baik, bahkan dikatakan seperti serigala berburu domba. Nah, kita tidak tahu kadang-kadang, ya. Kita perlu ketajaman untuk membedakan ini baik atau tidak, ya. Nah, caranya bagaimana? Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita setia belajar firman Tuhan supaya apa? Kita punya ketajaman rohani, bukan tumpul, sehingga kita tidak salah langkah. Jadi itu yang ketiga. Kita belajar ada 3 prinsip rohani, kebenaran rohani dari burung Nasar dan burung Raja Wali. Mari kita mengejar kekudusan, jangan kebusukan dalam hidup ini. Dan yang kedua, mari kita mengejar kehidupan yang bermakna, bukan yang biasa-biasa saja, yang punya nilai lebih tinggi. Dan yang ketiga, mari kita mengejar sikap yang punya ketajaman rohani, bukan tumpul rohani. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, belajar dari kehidupan burung Raja Wali. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Amin.